Coba kita kilas balik ke tahun-tahun 2020-2021. Zaman-zaman dimana hobi mechanical keyboard itu lagi naik-naiknya dan akhirnya banyak tuh bermunculan custom keyboard yang dalam tanda kutip budget. Karena kalau biasanya pada saat itu custom keyboard itu bodinya aluminium, akhirnya dibikin yang versi plastiknya. KB-D67 Lite, Tiger 80 Lite, D60 Lite, MK65, EK68, dan masih banyak lagi. Dan pada saat itu, semua keyboard yang barusan gua sebut itu punya satu hal yang sama, yaitu harganya yang buat kita orang Indonesia yang mungkin aja masih belum high income banget gitu ya, itu nggak masuk budget. Rata-rata tuh harganya 1 jutaan ke atas, dan memang karena mereka itu custom keyboard, jadi dijualnya tuh secara barebone, alias ya kita tetap harus beli switch dan keycap sendiri. Nah, gimana kalau gue bilang di pertengahan tahun 2025 ini ada brand lokal yang berhasil bikin keyboard yang selevel sama keyboard-keyboard yang tadi gue sebut, dan bahkan bisa dibilang better in some ways gitu ya. Tapi cuma dikasih harga 500 ribuan aja dan kalian tinggal langsung pakai aja, nggak usah beli switch atau keycaps lagi. Ini adalah Pressplay Essential 75, dan premis dasar keyboard ini tuh basically ngatain brand lain yang kalau ngeluarin keyboard kebanyakan gimmick. Karena yang ada di Essential 75 ini, kalau menurut Pressplay itu cuma hal-hal yang esensial buat sebuah keyboard gitu. Coba ya, gue list hal-hal yang menurut Pressplay itu esensial. Build quality yang lebih superior, typing feel yang premium, kompatibel sama VIA, layout 75% berknop, mounting system top mount, PCB hot swap south facing RGB non flex cut, plate FR4, koneksi wired only. Coba kalian nilai sendiri di komen apakah benar fitur-fitur itu esensial. Oke, jadi ini dia ya, Essential 75 ya. Ini unik banget sih packagingnya, dia ada sleeve-nya gitu nih, dibuka sleeve-nya, tapi kayak sleeve-nya cuma 75% ya, jadi keyboardnya 75%, sleeve-nya 75% juga gitu. Ini lucu sih. Nih ada kelihatan di sini tulisan langsung just the essential, jadi benar-benar cuma yang esensial aja gitu. Nah, ini yang pertama ada keyboardnya ya, ini keyboardnya, terus dapat si keyboard covernya ya. Jadi kalau misal kalian lagi mau nyimpen keyboardnya atau sekedar ya selesai pakai habis kerja terus mau istirahat, ya tutup aja gitu biar nggak berdebu gitu keyboardnya. Jadi dapat keyboard covernya secara bawaan gitu ya. Terus ini keyboardnya, terus karena ini keyboardnya wired only, jadi nggak ada dongle-nya sama sekali gitu. Jadi ya udah keyboard doang. Aksesorisnya yang pertama dapat kabel yang bagus cuy. Wih, kabelnya unik nih. Walaupun dia mungkin nggak braided gitu ya, atau nggak paracord atau braided, cuman ini cakep sih. Ada si besi-besinya ini kayak kabel custom gue ya. Cakep sih ini kabelnya. Terus sama dapat 2-in-1 switch and keycap puller. Udah sih, kayaknya itu doang ya isinya. Oh, sama ini. Oh, dapat stiker pack ya nih. Stiker pack sama dapat user manual. Dibaca user manualnya ya. Jangan lupa. Oke, jadi Pressplay Essential 75. Gua rasa keyboard ini bisa dibilang jadi penerusnya Rover 84 Lite mereka, dan basically versi 75%-nya Apollo 61 Lite. Tapi kalau misalnya gue bilang dia itu versi 75%-nya Apollo 61 Lite, itu juga kurang tepat ya, karena secara fitur dia banyak upgrade-nya dan namanya juga bukan Apollo 75 Lite. Dan jatuhnya ini juga pertama kalinya Pressplay ngeluarin keyboard yang namanya tuh nggak bertema space exploration gitu. Jadi harusnya cukup menarik ya, karena kedepannya mungkin Pressplay bakal lebih universal lagi dalam ngedesain produk-produknya dan nggak mentok di tema space exploration aja. Ngomongin desain, sebenarnya Pressplay Essential 75 ini desainnya generik ya, tapi generik versi bagus gitu. Layoutnya 75% yang ada blockernya di sebelah arrow keys, ada F13 yang secara default dibind buat tombol delete, sama ada knob yang jujur aja desainnya cukup unik sih, beda dari yang lain. Tapi tetap aja, kalau kalian tahu gua itu kurang suka sama keyboard yang ada knobnya. Di bagian sisi kiri keyboardnya juga ada semacam label tag karet warna oranye yang ada inskripsi singkatan nama keyboardnya dan sekaligus jadi aksen warna ke keyboardnya. Lucu ya? S75. Selain itu, untuk ujung-ujung top case-nya rounded, side profile-nya punya karakter yang gue suka, terus bagian bawahnya juga kayak ada garis-garis gerigi gitu ya buat ngasih karakter ke bottom profile-nya, dan sekaligus ada flip up fit juga buat ngatur typing angle-nya. Dia juga ada dua varian warna, ada yang warna putih translucent gini kayak yang punya gua, dan ada yang varian warna hitam juga. Nah, sekali lagi sebenarnya menurut gue secara desain tuh oke-oke aja, cuman ya jujur aja gue tuh masih kurang sreg gitu ya sama knobnya. Tapi di sini gue mau highlight klaim dari Pressplay kalau desain atau molding Essential 75 ini original dari mereka dan bukan pakai molding pabrik yang biasanya udah jadi.
Jadi basically si Essential 75 ini bukan barang rebrand, tapi memang karena Pressplay itu buka molding baru dan kerjasama sama pabriknya, jadinya pabriknya tuh punya akses buat ngejual molding ini ke brand lain atau ke perusahaan lain gitu. Nah, ini tuh jadinya lucu ya, karena biasanya kan brand lokal kita yang nge-rebrand barang-barang brand luar. Jadi nanti bisa aja gitu ada brand luar yang nge-rebrand si Pressplay Essential 75 ini. Dan gak cuma itu, satu hal lagi yang gue salut banget sama molding barunya si Pressplay Essential 75 ini, itu tuh di build quality-nya yang walaupun dia itu masih pakai plastik ABS, gue bisa bilang ini plastik ABS-nya itu level custom keyboard yang memang pakai plastik ABS juga gitu. Jadi dia itu rasanya pakai plastik ABS yang high quality, finishingnya rapi, hingesnya rapet, pokoknya kerasa sih bedanya sama keyboard plastik ABS yang biasanya. Untuk keycapsnya dia pakai PBT double shot cherry profile dengan legending yang simple aja gitu ya. Dan untuk switchnya dia pakai switch linear yang namanya itu Quarkmate, udah pre-loop dan springnya juga enak ya. Dan katanya ini dipakai juga di Rover 84 Lightyear mereka. Untuk stabilizersnya dia pakai plate mount yang udah factory loop juga secara konsisten. Jadi untuk keys panjangnya udah nggak ada rattle ataupun ticking, dan ternyata PCB-nya bisa dipakein PCB mount stabilizers juga cuy. Nah, balik lagi ke nama keyboardnya ya, which is Essential 75, tapi keyboard ini koneksinya cuma bisa wired aja. Jadi sekali lagi gue lempar ke kalian, menurut kalian apakah koneksi wireless itu hal yang esensial? Tapi memang gue akuin di harga 500 ribuan ini tuh kita lagi disuruh untuk milih antara mau koneksi wireless atau mau kompatibel sama VIA. Dan Essential 75 ini milih untuk bisa kompatibel sama VIA. Jadi kalian bisa personalisasiin keyboardnya secara web based dan jadinya bisa diakses di Windows ataupun di macOS sekalipun. Dan sempat iseng gua coba tes, polling rate Essential 75 ini ada di 1000 Hz, jadi untungnya kapabilitas PCB-nya nggak dikorbanin ya. Oke, jadi balik lagi ke poin gua atau statement gua di awal video. Kenapa gue bilang kalau si Essential 75 ini tuh selevel sama custom keyboard yang memang sudah levelnya enthusiast? Well, yang pertama pastinya tadi ya, build quality-nya yang jauh lebih superior dibanding keyboard-keyboard pre-build yang biasanya gitu kan. Dan pastinya yang kedua itu adalah bagian internalnya. Untuk bongkarnya di sini Pressplay bikin pakai sistem buka baut, tapi abis buka baut masih harus di-pry dikit bagian kanan kirinya. Tapi ini klipnya nggak terlalu keras ya, jadi kalau bautnya udah dibuka, jarak antara top case sama bottom case-nya jadi agak lebar, jadi lebih gampang buat dicongkelnya. Nggak perlu pakai pry tool, pakai kartu-kartuan juga harusnya ini bisa sih. Kalau udah dibongkar bisa dilihat langsung di sini kalau Pressplay Essential 75 ini mounting sistemnya top mount yang pakai gasket, atau mungkin lebih familiar kalau disebutnya O-ring top mount ya. Jadi intinya di mounting point buat naruh bautnya itu dikasih O-ring gasket biar bagian atas bautnya itu nggak kontak langsung sama plate-nya. Dan hasilnya sebenarnya bukan typing feel-nya yang bakal jadi lebih flex atau lebih empuk gitu ya, tapi lebih ke ngurangin getaran yang dihasilin kalau misalnya kita ngetik atau typing di keyboard-keyboard yang top mount gitu. Karena kalau misalnya kalian pernah nyobain keyboard yang true top mount, itu pasti harusnya ngerasain gitu ya, kalau ngetik di keyboard top mount itu kayak ada getaran-getaran dikit gitu. Untuk PCB-nya dia south facing hot swap RGB tanpa flex cut, dan kayaknya ini PCB-nya yang 1,6 mm ya, dan plate-nya pakai bahan FR4. Dampening medianya juga lengkap dan nggak dikompromiin ya, jadi bahan yang dipakai juga bahan dampening yang bagus gitu. Jadi harusnya kalian ngerti ya kenapa gue bilang kalau si Essential 75 ini tuh levelnya udah bukan pre-build lagi, tapi udah level custom grade cuy. Dan gak cuma sampai situ, Essential 75 ini tuh basically punya dua mounting style ya, atau dua mounting system gitu. Ada si O-ring top mount yang tadi yang secara bawaan, dan kalian bisa jadiin ya true top mount biasa aja gitu yang gak pakai si O-ringnya. Dan karena keyboard ini struktur case-nya itu pakai sistem sandwich, jadinya ada mounting style ketiga cuy, yaitu ya sandwich mount. Dan kalian bisa pakai si mounting system sandwich mount ini kalau misalnya kalian pengen typing feel yang lebih soft gitu dibanding kalau misalnya pakai O-ring top mount atau top mount biasa. Jadi intinya di keyboard 500 ribuan ini kalian bisa dapetin banyak banget konfigurasi typing feel dan akustik. Tinggal kalian coba-coba sendiri aja gitu. Kayak misalnya mau konfigurasi O-ring top mount terus full foam, terus abis itu mau cobain yang top mount biasa yang nggak pakai O-ring tapi nggak pakai foam gitu, atau mau coba sandwich mount tapi nggak pakai foam. Itu pasti beda-beda semua feel sama akustiknya. Tapi biar videonya nggak kepanjangan gitu ya, jadi di video ini gue cuma bakal kasih 3 sound test aja atau typing test gitu ya dari ketiga mounting style yang ada di Essential 75 ini. Jadi kalian bisa dengerin sendiri bedanya kayak gimana.
Oke, jadi Press Play Essential 75 ini harganya ada di 549.000 aja kalau kalian beli di websitenya, dan 589.000 kalau kalian beli di marketplace. Ya, agak di markup dikit. Kalau boleh jujur, gua itu salut banget sama Press Play yang bisa bikin keyboard sebagus ini dengan price tag semurah ini. Karena kalau kita recap, secara objektif desainnya oke, build quality-nya mantep, kompatibel sama VIA, internalnya custom grade, top mount paling murah. Sebenarnya untuk harga 500 ribuan, menurut gue pribadi ini kayak keyboard terbaik yang bisa kalian beli sih. Tapi karena namanya Essential 75, menurut gue sih koneksi wireless itu termasuk hal yang esensial ya. Jadi agak susah juga kalau misalnya Press Play mau marketingin keyboard ini sebagai just the essentials. Karena nyatanya ya kebanyakan orang bakalan lebih butuh koneksi wireless dibanding 3 mounting system. Dan itu membawa gue ke masalah keyboard ini. Gue takut kalau keyboard ini cuma bisa diapresiasi sama orang-orang yang memang ngerti keyboard. Karena buat orang biasa, di budget 500 ribuan itu tuh udah banyak banget pilihannya, dan pastinya bakalan banyak juga gitu kaum mendang-mendingnya. Dan keyboard ini udah pasti bakalan jadi target kaum mendang-mending. Jadi belum pegang keyboardnya udah komen di harga segitu mah mending beli X bang. Ya mau gimana, karena sebagian besar hal yang bikin keyboard ini spesial itu harus dirasain sendiri gitu, harus dipegang dulu. Jadi mungkin gue cuma bisa bilang kalau misalnya kalian punya budget 500 ribuan dan kalian lagi nyari keyboard yang cakep, bagus, awet, terus enak juga, dan kalian nggak masalah sama koneksinya yang cuma bisa wired aja gitu ya, pakai kabel, ya cuma ini aja sih pilihannya. Gue sangat bisa merekomendasikan, dan ya nggak ada saingannya gitu, nggak ada yang lain kalau menurut gue. Tapi sekali lagi, kebutuhan orang beda-beda, preferensi orang beda-beda, itu menurut gue aja, opini gue pribadi. Ini beneran jujur, gue nggak glazing gitu ya. Ini emang kalau buat gue yang emang suka dan hobi keyboard, ini bagus banget. Cuman ya namanya aja sih Essential 75 tapi nggak wireless, padahal itu esensial. Gimana? Oke, paling segitu aja untuk review singkat gue terhadap si Press Play Essential 75 ini. Link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi, dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's been by Tommy, and as always, peace out!